ويكشف ذنوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا دنيوية وأخروية نسيا معنوية ظاهرة وباطنة بجاه نبينا مولانا محمد خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة نستغفر جميع مشركنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة بخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى ما نواه السلف الصالح من نية صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين أنعمت عليهم رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومؤمننا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد Masyarul hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bermujalasah kembali, bisa bermuajahah kembali dalam rangka menyimak sabda-sabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka menenangkan telinga kita, pikiran kita, hati kita ketika kita memperdengarkan semuanya itu akan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita malam hari ini berada di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah dan masih membicarakan tentang doa-doa yang dibaca ketika seseorang itu melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bersa'i antara Safa dan Marwah yang sudah diulangkan lagi oleh Allah, dikembali lagi oleh Allah, sehingga kita masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min la yashba'u minal khair hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang mukmin tidak akan pernah merasa puas dari melakukan kebaikan. Setelah melakukan kebaikan yang satu, disusul pula dengan kebaikan yang lain. Setelah melakukan perbuatan yang baik dari yang lain tersebut, ditambahkan pula dengan kebaikan berikutnya, tidak akan pernah puas melakukan hal-hal yang baik, amal-amal ibadah, hatta yakuna muntahahu al-jannah, sehingga menjadikan puncak daripada orang mukmin tersebut adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang tersebut, orang-orang yang tidak akan pernah merasakan kepuasan dengan melakukan perbuatan yang baik, tidak pernah merasa puas untuk melakukan ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puncaknya kita semuanya, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita semuanya akan digolongkan min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara
Wa rawaina 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan kami meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena yaqulu 'ala shafa, beliau membaca ketika di atas sofa. Sering kita dengar bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar ini orang yang paling plek niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan cuma di dalam urusan ibadah yang sunnah, bahkan ibadah yang bukan, yang tidak ada hubungannya dengan ibadah pun, Sayyidina Abdullah bin Umar ini senantiasa meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pernah suatu hari beliau berkunjung di satu desa, maka kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar bertanya kepada penduduk desa, apakah Rasulullah pernah sholat di desa ini? Oh, na'am, ya pernah. Di mana? Di masjid kita, masjid kampung, masjid desa. Di mana Rasulullah sholat? Di sebelah sini beliau sholat. Maka beliau lakukan sholat 2 rakaat di situ. Ini hubungannya dengan sholat. Kalau hubungan sholat saja seperti itu, apalagi hubungan yang lain, bahkan di dalam urusan yang semestinya tidak perlu ditiru oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ketika melakukan perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah untuk melakukan umroh, di mana Sayyidina Abdullah bin Umar ini haji kalau nggak salah sekitar 60 kali hajinya, dan umrohnya itu dihitung-hitung sama beliau sampai 1000 kali umroh. Saking apanya? Saking hausnya, saking tidak akan pernah merasakan kenyang di dalam melakukan perbuatan yang baik dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi di dalam perjalanan? Ketika beliau melakukan perjalanan di tengah-tengah antara Madinah dan Mekah, beliau berhenti. Ketika berhenti, maka kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar permisi kepada rombongan yang lain untuk buang air kecil. Ketika buang air kecil, Sayyidina Abdullah bin Umar selesai ditanya oleh sahabat yang lainnya, apakah tadi panjenengan Abdullah bin Umar ini adalah kebelet? Kebelet tahu kebelet itu sudah mau kencing tak bisa ditahan, itu kebelet. Bahasa Indonesia nya kebelet itu. Kalau Indonesia iya, ya sampai tahan gitu aja ya. Kencing yang tak bisa ditahan. Ya bilang tidak. Lantas kenapa kau kencing di situ? Iya karena waktu itu saya melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW dan Rasulullah kencing di tempat ini. Maka saya ikuti Rasulullah SAW. Masya Allah, Masya Allah. Banyak sekali sunnah-sunnah kanjeng Nabi yang apabila kita melakukannya kita akan bisa iktibar Rasulullah SAW. Makanya doa Yasin yang terakhir itu apa? Wassallallahu ala abdika wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Ya, zahiran wa batinan. Berikan kami rizkinya itu apa bentuknya? Mutaba'atul Rasul, mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar hanya karena melihat Rasulullah buang air kecil di satu tempat, dia ikut di situ. Luar biasa. Ya, plek. Mengikuti Rasulullah plek, tidak berkurang sedikit pun. Bahkan bukan lagi di dalam urusan sunnah yang tidak sunnah, yang tidak perlu ditiru, semestinya ditiru oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Belum lagi ketika urusan yang baik. Sayyidina Abdullah bin Umar itu paling senang kalau melihat orang sholat. Senang sekali melihat orang sholat. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah jadikan kebahagiaanku itu ketika aku melakukan sholat. Makanya Sayyidina Abdullah bin Umar senang kalau melihat orang sholat. Bahkan budaknya pun ketika dia melakukan sholat dan kelihatan sholatnya dohirnya khusyuk, maka kemudian budaknya dipanggil, ya budak sini. Kenapa? Karena aku melihat engkau sholat khusyuk dan tak perlu diwajibkan. Kamu bebas saya jadi budak lagi. Kata temannya yang lain, sampai dia kali itu pura-pura itu. Ya, saya tak urus pura-pura.
Beliau pernah mendengar Sayyidina Abdullah bin Umar pernah mendengar saudara perempuannya yang bernama Sayyidatuna Hafsah. Sayyidatuna Hafsah binti Sayyidina Umar. Abdullah bin Sayyidina Umar, saudara perempuannya. Yang beliau adalah termaksud yang salah satu di antara Ummahatul Mukminin, istrinya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda kepada Sayyidatuna Hafsah, "Ya Hafsah, inna akhaki rajulun saleh." Hafsah, sesungguhnya saudara perempuan, saudara laki-lakiku ini adalah orang yang saleh. Maksudnya siapa? Sahabat Abdullah bin Umar. Inna akhaki rajulun saleh. Sesungguhnya saudara laki-lakiku ini adalah orang yang saleh. Maqamal lail, selama dia melakukan salat malam. Sehingga kata Sayyidina Abdullah bin Umar, sejak saya mendengar dari saudara perempuan saya Hafsah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya saudara laki-laki ini orang yang soleh selama dia sholat malam. Sejak saat itu aku tidak pernah meninggalkan sholat malam. La safara wala hadra wala sihatan wala marda. Tidak dalam keadaan saya bepergian atau dalam keadaan saya di rumah. Di rumah bepergian tetap saya tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dalam keadaan saya sehat, sakit, tidak pernah saya meninggalkan sholat malam. Kenapa? Supaya tidak dicoret dalam kelompoknya orang-orang yang soleh. Ya. Dalam kelompoknya orang yang soleh. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dikuatkan dengan hadis yang lain, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'us salihin qablakum." Lakukanlah sholat malam, maka sesungguhnya itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kapan kita untuk tidak pernah meninggalkan sholat malam? Caranya sangat mudah. Bagaimana? Sebelum tidur kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala qiyamil lail. Ya Allah, bantu kami supaya bisa melakukan sholat malam. Pasti akan dimudahkan oleh Allah. Jangan mengandalkan tidur. Ya, jangan mengandalkan tidur, tapi andalkanlah bantuan Allah, andalkanlah pertolongan Allah. Ya, panjenengan tidur jam 12 atau jam 1, kemudian tidur, anggaplah 2 jam, jam 2, jam 3 harus bangun. Ketika diberikan pertolongan oleh Allah, dibantu oleh Allah, tidak berat. Walaupun tidur cuma 2 jam. Sebelum tidur, Allahumma a'inni ala qiyamil lail, ya Allah bantu kami supaya bisa qiyamul lail. Pasti walaupun cuma 2 jam. Ya. Habib Umar bin Hafidhullah wa ra'ahu. Itu Habib Umar ini doanya apa? Ya Allah, jadikanlah aku, berikan aku kesempatan tidur sehari semalam 1 jam. Tapi nikmatnya seperti tidur 8 jam. Aturan dokter, orang tidur sehari semalam itu berapa? 8 jam ya. Tapi Habib Umar doanya, ya Allah berikan aku tidur 1 jam saja, tapi rasanya seperti 8 jam. Dan itu yang didapatkan oleh beliau. Ya, kita bisa tidur 2 jam, bisa bangun malam. Kalau kita minta kepada Allah, pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gusti Allah tidak dimintai, tidak dikasih, apalagi kita minta. Dan jangan mengandalkan waktu. Panjenengan tidur jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, berapa jam? 7 jam ya. Jam 8 tidur, 7 jam. Tapi jangan andalkan doa, andalkan waktu. Yakin ketika jam 3 bangun, berat untuk bangun. Ya, dan ini sudah saya amati. Kemudian orang-orang yang saya kasih tahu, mereka mengatakan benar-benar mengandalkan jam, tidak mengandalkan Gusti Allah ya, mengandalkan waktu segala. Jam 8 tidur, habis sholat isya tidur. 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3. Itu waktu bangun benar. Ya Allah, jam 5, jam 3, kali 2 jam. Ya, sudah jam 3 katanya jam 5, kali 2 jam. Kasih jam 3 gitu. Tidak
10 menit kalau nggak salah. Ya, kurang 10 menit. Tapi mau dan cepat sudah habis, tidak ada kesempatan untuk dia mulai. Ya, orang yang biasa melakukan dia mulai, walaupun cuma 2 rakaat. Kemudian malam hari itu dia ketiduran sampai masuk waktu subuh. Itu pikiran judul, gak enak sama sekali. Rasanya gak enak, ya Allah, gak enak sama sekali. Kenapa? Karena kebiasaan yang istiqomah, yang bagus ini terlewatkan. Ya walaupun Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang biasa qiyamul lail, kemudian dia tertidur semalaman dan bangun kok sudah datang waktu subuh, silakan untuk dikodoi antara subuh setelah antara matahari terbit itu yang waktu duha sampai datangnya waktu duhur, silakan dikodoi. Tapi waktu dikodoi itu rasanya tetap tidak enak. Untuk siapa? Untuk mereka yang melakukan qiyamul, yang biasa melakukan qiyamul lail. Jadi jangan mengandalkan waktu, tapi andalkanlah pertolongan Allah. Karena apapun yang kita lakukan dari kemudahan ibadah ini semua adalah berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa melakukan ibadah karena apa? Rahmat Allah. Antum bisa datang di masjid ini karena apa? Rahmat Allah. Ya. Yang jauh datang berkat rahmat Allah, apalagi yang dekat. Ya. Yang jauh berkat rahmat Allah, apalagi yang dekat. Gak diwali, gak memang tak wali. Imam semua juga wali. Soalnya kalau biasanya dekat itu malah lebih berat. Ini kan Jumatan. Yang jauh, insya Allah jam 11 sudah berangkat ke masjid. Yang dekat nunggu apa? Ya, itu nunggu azan yang paling dekat itu. Kadang-kadang yang ditunggu bukan azan, nunggu komat malah. Ya, subhanallah. Ini semua dekat rahmat Allah. Makanya jangan mengandalkan waktu atau takwa diri. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau sandarkan semuanya kepada aku. Itu cuma satu ketupat mata. Kita andalkan apa? Pertolongan Allah. Kita andalkan apa? Rahmatnya Allah. Kita berjalan ada 8. Jangan lupa. Nanti jam 3 berat untuk melakukan dia mulai. Kita sekarang jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, cuma 3 jam. Tapi andalkan pertolongan Allah. Sebelum tidur, ya Allah, mudahkan aku untuk qiyamul lail. A'inni ala qiyamul lail. Kan itu juga diajarkan oleh kanjeng Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Begitu kita mengadakan doa, maka semua akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah. Syekh Muhammad Said Ramadan itu banyak karangan-karangannya. Ya, Al-Madhabiyah. Al-Madhabiyah ini diterjemahkan oleh Pak Hasim Muzani. Dulu kitab Al-Madhabiyah ini yang punya di Jawa Timur cuma Habib Ali. Ustaz Ali yang punya, lainnya nggak punya. Setelah itu dipinjam sama Hasim Muzani, Pak Hasim. Setelah dipinjam, dia pamitan, Ustaz, saya terjemahkan. Iya, terjemahkan. Emang kalau nggak diterjemahkan, karena kitab itu isinya bagus. Diterjemahkan dengan terjemahan bebas mazhab, membahayakan syariat Islam. Ya, waktu itu rame-ramenya orang gembar-gembor dengan tidak usah mazhab, sing penting Quran, hadis, mazhab Quran, hadis. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitab judulnya Al-Madhabiyah, diterjemahkan bebas mazhab membahayakan syariat Islam. Akhirnya orang-orang yang tidak bermadhab ini kebakaran jenggot, karena memang rata-rata jenggotnya maratan. Paham maksudnya ini? Nyambung nggak kira-kira? Nyambung ya? Bingung bahkan jenggot. Nah, banyak sekali karangan beliau adalah kitab Fiqh Sirah.
syarah Al-Hikam di Imam Ibnu Athaillah di Masjid. Ketika beliau Syekh Muhammad Said Al-Fadl ini berkunjung ke Tarim, ulama-ulama Tarim semua gugur, ya, mengagumi kehebatan beliau, sekaligus diminta untuk di sana memberikan tausiah, dan ijazah. Termasuk ketika berkunjung di pondoknya Habib Umar Hidayat Mustafa, dipersilakan untuk menjadi imam. Ya, padahal di situ ada Habib Ali Masyhur masih hidup waktu itu, dan ada ulama-ulama besar. Beliau dipersilakan untuk menjadi imam. Nah, di dalam kitab Syarah Hikam yang dikarang oleh beliau, itu beliau mengatakan bahwa ketika seseorang membeli mobil, ya, mobil dibayar, sudah bisa langsung dibawa pulang, sudah otomatis menjadi miliknya. Ketika orang membeli rumah dibayar cash dan sertifikat diterima, sudah menjadi hak miliknya. Tidak usah proses macam-macam lagi. Begitu juga dengan ketika dia membeli sesuatu. Nah, maka beliau mengatakan tidak demikian dengan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita rajin melakukan sholat, tidak serta-merta dengan sholat itu kita akan langsung menerima hadiah surga dari Allah. Dan ketika kita rajin hadir di majelis seperti malam hari ini, kita itikaf, okay? Apalagi itikafnya nadar, kita taklim, menunggu datangnya waktu sholat, bisa silaturahim, ketemu orang-orang yang soleh, ya banyak sekali niat-niat malam hari ini. Tapi tidak serta-merta kita langsung dapat surga. Dan ya, kita melakukan sholat malam tidak langsung secara otomatis kita dapat surga. Dan kata Syekh Muhammad bin Said Ramadan Al-Budi, kenapa? Karena ketika kita melakukan sholat, kita tidak bisa lakukan sholat tersebut kalau tidak karena rahmatnya Allah. Kita tidak bisa datang di majelis hadir pada pengajian seperti malam hari ini kalau tidak ada rahmatnya Allah. Kita tidak bisa melakukan perbuatan yang baik kalau tidak ada rahmatnya Allah. Sehingga semuanya berkat rahmat Allah, maka masuklah ke dalam surga dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal ibadah kalian. Kalau itu wasadidu wa'lamu annahu la yajua ahadun minkum bi'amal. Dekatkan diri, berbanyak ibadah, tapi ingat tidak ada seorang pun yang selamat nanti di hari kiamat karena amal ibadahnya sendiri. Qalu wala anta ya Rasulullah, kau juga demikian dari Nabi. Qala wala ana illa ayyadallahu ya Allah bi rahmatin minhu wa fadlih. Saya juga begitu, kecuali apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada saya. Ya, jadi bedanya kalau kita beli mobil, uang kita kasih, mobil milik kita. Kalau kita beli rumah kita bayar cash, rumah milik kita. Tapi ketika kita melakukan ibadah, tidak spontan kita akan dapat surga karena ibadah kita ini disebabkan karena apa? Rahmatnya Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak bisa kita melakukan ibadah berat. Ya, maka semua yang kita lakukan adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia boleh, orang tak boleh, kecuali dia dapat pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita, keluarga kita, semua orang-orang yang kita cintai mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi maka jangan andalkan pikiran kita, jangan andalkan kemampuan kita, tapi andalkanlah pertolongan Allah dan rahmatnya Allah. Semuanya kita andalkan bantuan yang datangnya dari Gusti Allah. Kita terus Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk senantiasa apa? Ala dzikrika, mengingat-ingat diri, berzikir kepada Engkau, wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik,
dan husni ibadah, ibadah yang baik, ya, ibadah yang baik. Tanpa bantuan Allah kita tidak mampu untuk melakukannya. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, sejak aku mendengar saudara perempuanku Hafsah mengatakan bahwa saudaramu ini orang yang soleh selama tidak meninggalkan qiyamul lail, maka saya sejak saat itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Nah, ketika beliau berjalan di satu perjalanan, banyak orang-orang kumpul, ya, banyak orang-orang kumpul. Anggap Embung Arab ini misalnya 2 jalur, ya. Tapi kalau untuk orang jalan kan 2 jalur, ya. Cuma kendaraan itu 1 jalur. Ada gerombol, anggap di depan Taroki, ya, gerombol. Kenapa kalian kok gerombol di sini? Ya Abdullah bin Umar, yang Umar, ada harimau di depan menghalangi jalan kami. Di mana? Di depan sana. Yang sebelah selatan gerombol karena tidak bisa ke utara, yang sebelah utara gerombol karena tidak bisa ke selatan. Harimau yang di tengah-tengah. Atas didatang oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Telinganya dijepit. Saya kan sudah bilang, jangan ganggu orang ribat. Ya. Ayo mikir. Manut. Harimau dijepit, manut, dan langsung dia pergi. Ya, dia harus pergi. Kata orang-orang, ya Umar, kau tidak takut? Ya, sama sekali saya tidak takut. Kenapa? Karena saya hanya takut kepada Allah. Man khafa Allah, khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, semua yang ada di dunia dijadikan takut kepada orang ini. Ya, tapi takut itu benar ya. Betul coba. Ya, saya pernah diceritani sama Habib Muhammad, Ustaz Muhammad bin Ahmad Al-Idrus rahimahullah, rahmatul abrar. Waktu beliau masih di Jeddah, ya, saya sempat mampir ke rumah beliau. Memang sengaja dijemput untuk ziarah ke tempatnya Abdul Qadir, ziarah ke tempatnya Habib Muhammad Rosyad Al-Baiti, ya, ziarah kepada tempatnya Habib Hasan Asy'ari. Banyak ulama-ulama besar yang waktu itu kita diajak ziarah ayat. Ustaz Hasan di Jeddah ajak ziarah keliling. Subhanallah, keliling selesai malam hari sebelum istirahat diajak asar dulu makan malam. Untuk makan malam cerita ngalur itu yang ditanya bapak Habib Bakir. Alhamdulillah Habib Bakir sehat, bahagia, ya, mudah-mudahan dia terus sehat dan banyak umur. Bapak Habib Bakir sehat, alhamdulillah. Saya masya Allah baik. Oh iya, masya Allah. Anak pernah Ustaz, dia cerita. Anak pernah timuan waktu anak ke Indonesia sama Habib Bakir. Aku dijak ke ini. Mana itu tempat binatang itu Taman Safari. Brigade. Tempat safari Brigade. Ya. Sebelum masuk itu Habib Bakir itu masya Allah masih anak ijazah. Kalau ketemu binatang buas apapun bentuknya, ya, dan ini sudah saya praktekkan. Kalau kiri itu ngambil langsung tahu aja mau sumu, bubun, oyu, bau, layar, jauh, ya sudah. Terus baca itu walor itu sudah. Tak praktek ini memang sudah biasa, masya Allah luar biasa. Setelah itu pas giliran kan ada tempat apa namanya jerapah, kemudian apa namanya binatang yang kan dilepas ya, binatang sing apa sing kudu yang cina-cina itu dilepas. Begitu giliran di harimau kan ada pintu yang bisa terbuka sendiri ya, buka batu tuh harimau. Aib uduno praktek kosan iki. Nabi Muhammad aib uduno praktek kosan iki. Macam-macam. Jadi semuanya itu kembali kepada apa? Man khafa Allah khafahu kullu syai'. Sayyidina Abdullah bin Umar, dan ini juga pernah terjadi kepada Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Khalil Bangkalan. Ada seorang ahli qiraah, orang itu kalau ahli Quran, itu kalau ada orang baca Quran roto-roto, gak bagi tempat, itu mesti di sini itu ada intikot. Intikot itu apa? Protes, ya, protes. Ada intikot, gunaan kurang, ya, indahan kurang. Baca tidak ada anginnya keliru, ya, baca jim ada anginnya keliru, yang berjim, ya, dimulai wajah itu keliru.
yang betul wajan, tidak boleh ada anginnya. Itu kalau orang anjuran ya baca tak itu keliru, hak itu adalah harus ngorok ya, sumung keliru itu cekter sumung mun kafnya itu harus ada. Itu orang ahli riwayat begitu ya. Adalah tamu di rumah Syekh oleh Bangkalan. Cuman Bangkalan orang Madura itu betul-betul kadang-kadang kan sangat pahit. Ya sangat pahit asli sangat pahit. Waktu pahit dan baca waktu jadi kan ya. Wallahi bersaja jadi kan ya. Sangat pahit ya. Si Duro enggak lagi singgung ya. Tapi kayak gitu sangat pahit ya. Waktu wallahi bersaja. Muncul aminnya, amin dan amin, ya semuanya dibikin iman. Wah ini bahwa termasuk begitu. Untuk Fatihah ini kata pagi. Yang mana orang dari Quran kata pagi, kata kena. Nanti tai nanti. Begitu selesai sholat, langsung diprotes. Ya boleh baca Qurannya kurang pas. Oh iya. Ya saya bisanya seperti ini. Dia mau dia diprotes. Saya tidak diprotes. Ya. Baca Qurannya kurang pas. Oh ya saya bisanya begini. Ya supaya orang ini kemudian kebelet mau buang air kecil. Ya. Dulu masjid itu masjid. Terus kamar mandi itu agak jauh dengan masjidnya agak jauh. Itu juga musola masjid di mana-mana desa seperti itu. Ya kayak sekarang, kalau sekarang kan jadi satu ya, jadi satu dengan masjidnya. Rumah pun juga begitu. Rumah dulu itu rumah dapur baru kamar mandi. Kalau rumah sekarang udah kamar mandi. Ya kamar mandi. Kalau rumah dulu ada rumah dapur kamar mandi, dan kamar mandinya cuma satu keluarga. Kalau kita kan ada sekarang setiap kamar ada kamar mandinya ya. Mau kecil berangkat ke kamar kecil, subhanallah ada harimau diwajib semua sesuai dengan aturan Quran. Semua gunanya harus tepat. Semua ya ini hanya tempat mau yuk itu tafsir ya. Kalau orang Quran itu yuk itu tidak boleh tapi harus ada mencucuk sedikit. Yang dibaca tafsir dibacakan malah tuh baca apa malah baru baca tulis tepat ya, tidak salah ini bacaan Quran. Santri rame ada macan di kamar mandi, depan kamar mandi menghalangi tamu kita. Oh iya, ya tidak tadi enak ya betul. Semua menonjol from dari turun, neka. Ya, kan di macan. Padahal macan itu kalah 11, ya kalah 11. Ya, apa yang terjadi? Ya saya kamu baca Quran cukup cuma ini toh. Saya baca Quran tak cukup nanti di hati saya jaga, maka macan betul. Namun kalau dia pun ini toh semua ya cuma boleh toh. Ya jadi bentuk pun juga masya Allah. Boleh tapi untuk saat ini aja itu boleh itu saja ya saat ini. Masya Allah, inilah inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Kita mau itu 100% tidak bisa, sulit atau tidak mampu ya. Tapi apa? Inda dzikris shalihin, ketika kita ceritakan sejarah kebesaran orang-orang soleh, Sayyidina Abdullah bin Umar, Kiai Walid Bangkalan, gurunya ulama-ulama Jawa, ya. Banyak apa juga, termasuk santrinya Kiai Walid yang akhir meninggal dunia itu Habib Ali Bafaki. Yang rumahnya di mana itu negara Bali ya, itu santri terakhirnya Bafaki yang meninggal dunia Habib Ali Bafaki.
karir di Bali itu. Tidak bisa tanzilur rahmah. Paling tidak kalau kita tidak bisa niru cerita ya, harapannya apa? Di majelis kita ini diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Annahu kana yaqulu 'ala as-safa. Sayyidina Abdullah bin Umar itu kalau sudah naik di atas bukit Safa, ya, bukit Safa, kata Abu Al-Maliki, orang haji itu adalah tafwidul kul, penyerahan secara sempurna, secara menyeluruh. Kenapa? Karena banyak amalia-amalia ibadah di dalam haji dan umroh itu tidak masuk akal. Lari-lari dari Safa ke Marwah, boleh apa? Air nyari apa? Kalau Anda katakan itu nyari air, itu zamannya siapa? Siti Hajar. Lari-lari untuk nyari air, nggak sekarang. Nggak usah nyari, zaman sudah cek di situ. Ya, mau nyari apa sekarang? Dan makanya pasrah secara penuh di dalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mikir, guys. Nggak bisa dimikir. Yang penting apa? Yang penting apa yang diperintahkan oleh Allah sudah kita pasrahkan. Kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita tidak bisa mikir itu. Ya. Perkara yang lain-lainnya mungkin kita bisa mempelajari hikmahnya. Ya, mungkin. Tapi untuk urusan ibadah haji sulit kita cari. Makanya kita dipelajari untuk apa? Untuk pasrah secara penuh ketika kita menerima melaksanakan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang sujud di ilmu bisa diilmoni. Contoh di ilmu apa? Ya, contoh di ilmu itu apa? Baru ditemukan orang itu kalau sujud berlama-lamaan ternyata menyebabkan oksigennya dari bawah itu bisa masuk ke dalam otak, ya, masuk ke dalam otak. Rasulullah bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu bi rabbihi wa huwa sajid." Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dalam keadaan sujud. Terakhir fihi doa, doa ketika sujud. Artinya yang lama kalau sujud baru ditemukan ya bahwa oksigen itu bisa dikirim ke otak ketika orang itu melakukan sujud yang lama. Ya, sujud yang lama. Mungkin pernah saya sampaikan Profesor Dr. Ibrahim Bakhol, ya, salah satu di antara pembantu rektor di UM sekarang ini, dan beliau ketua daripada lembaga pendidikan Islam Fisabilillah, ketua umumnya, direkturnya beliau. Ibu hari setiap ahad keempat pada subuh mesti ikut pengajian kita di Masjid Abdillah. Ya. Dia cerita ketika saya ke Jakarta dan saya pada waktu itu ngurusi sekolahannya TNI aku di pusat. Ya, waktu itu saya kok beliau ketika diperiksa harus segera diadakan tindakan secara menyeluruh dan tindakan yang serius. Ya, maka kemudian penyebabnya apa? Karena kekurangan oksigen dalam otak, pengiriman oksigen kurang katanya. Dan terus kok sampai bertahan sampai seperti ini? Beliau oksigen kurang itu, siksa dari profesor sampai. Ya, ternyata katanya apa? Mungkin prof ini kalau sholat malam sujudnya lama. Oh iya betul, sujudnya lama. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan seperti itu. Ya. Bisa dikenali semua gerakan sholat ada ilmunya, ada hikmahnya. Tapi untuk haji, orang kalau berjalan melakukan perbuatan yang baik, itu yang afdol sebelah kanan apa kiri? Kanan nih, wudu kanan dulu, masuk masjid kanan. Ya, melakukan perbuatan yang baik sebelah kanan. Sekarang waktu tawaf, Ka'bahnya sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri. Apa nggak di kanan? Mestinya kalau yang baik kanan kok ini kok di kiri? Ya kan? Dan bisa diilmoni. Ya makanya menerima secara utuh daripada apa yang
rujukan daripada thariqah Syadatul Alawiyyin. Thariqah Syadatul Alawiyyin itu zahiruhu Ghazali wa batinuhu Syadili. Ya, makanya ulama-ulama kita, habaib-habaib kita, salaf-salaf kita, itu coba kita lihat hatam yang sampai sekian puluh kali, ya sampai 40 kali, hatam yang sampai 60 kali, hatam yang sampai sekian kali, bidayah di luar kepala, minhajul abidin di luar kepala, sakrat kayak gini satu, ya, bukan cuma cerita apa enggak, itu salah-salah yang seperti itu, ya. Makanya ketika Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ditanya, apakah Imam Ghazali itu seorang sayyid? Karena beliau adalah merupakan rujukan daripada Syadatul Alawiyyin, maka Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan bahwa Imam Ghazali itu sayyidus sadat, ya, sayyidnya para sadat. Kenapa? Karena kita ada rujukan daripada para Syadatul Alawiyyin. Dhahiruhu Ghazali wa batinuhu Syadili, tapi batinnya adalah pada Imam Syadili. Nah, Imam Syadili ini punya karangan kitab itu berjudul tentang tafsir. Sudah, tidak usah metani, tidak usah kita itu nyari-nyari apa hikmah di ibadah yang kita lakukan. Sepenting ketika Allah perintahkan kita ibadah, wis kita lakukan. Pasrah, pokoknya kita orang Jawa. Ya, yang penting kita lakukan. Ya, makanya orang dulu coba, orang dulu. Karena yang penting kita lakukan dengan pasrah diri tanpa mencari apa hikmah dibalik ibadah yang dilakukan. Coba mereka dulu ketika ibadah, ya Allah Ta'ala mengirimkan malaikat kasih tahu orang yang ibadah itu bahwa ibadahnya selama ini tidak diterima oleh Allah, ya, selama ini tidak diterima oleh Allah. Malaikat turun sambil mengatakan, ya fulan, tidak ada gunanya kamu ibadah. Kenapa? Karena ibadahmu selama ini tidak diterima oleh Allah. Apa kata orang ini? Ya jangan mau. Ya, mau diterima, mau nggak diterima, saya tidak ngurus. Karena itu bukan urusan saya. Mau diterima, nggak diterima, itu bukan urusan saya. Yang penting saya ibadah. Ya, coba kalau kita kasih tahu, ibadah bukan diterima, ya cari siapa? Cari Gusti Allah. Ya pakai ini. Kau sekali diterima kan? Ribet tidak ada ibadah. Ya, ada dia saking tafwidnya, saking pasrahnya, ibadah mudah diterima oleh Allah. Ya biarkan. Saya nggak ngurus, mau diterima, mau nggak diterima, nggak ngurus. Kenapa nggak ngurus? Karena itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan saya, itu urusan Gusti Allah. Yang penting saya ibadah dan saya lakukan pengabdian kepada Allah. Selesai. Nah, saya tidak akan mau ngurusi mau diterima atau tidak diterima. Ya. Malaikat bingung berorang seperti ini. Akhirnya kembali kepada Allah. Ya Allah, Kau Maha tahu terhadap jawaban orang itu. Dia mengatakan bahwa saya tidak mau tahu, tidak ngurus mau diterima mau tidak diterima. Yang penting saya ibadah dan itu adalah kewajiban saya mengabdi kepada Allah. Allah berfirman, kembali lagi malaikat sama orang itu dan kasih tahu bahwa ibadah yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita dikasih tahu itu, ya berarti, ya kan, orang sudah selesai, sudah diterima, mau apa enggak? Apa kan? Sudah selesai. Tapi tidak, mereka ketika mendapatkan jaminan seperti itu semakin rajin. Ya, kalau kita ini yang rajin, ya, si rajin ini kalau apa sih nggak pada rajin, tambah kalah. Ya, kalau mereka ini, coba kita lihat dulu. Anas bin Malik, ketika kamu nanti meninggal dunia, maka di akhirat kamu akan masuk surga. Tambah rajin ibadah, sampai kakinya berdarah-darah ketika sholat malam. Kami mandari nawar dan masjidana. Nawar Allah di dunia wal akhirah. Kau sinari masjid kami. Maka mudah-mudahan Allah sinari dirimu nanti di dunia, di kuburan dan di akhirat. Allah menjaga kami. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Ya.
Ada jaminan dari kanjeng Nabi. Apa yang terjadi? Sholat malam Tamim Ad-Dari sampai kakinya berdarah-darah. Padahal sudah dijamin oleh kanjeng Nabi. Jaminan kanjeng Nabi berarti jaminan siapa? Allah. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jangan ada yang apa. Anas bin Malik dijamin oleh kanjeng Nabi. Ya, Tamim Ad-Dari dijamin oleh kanjeng Nabi. Al-Ashratul Mubashshiruna bil Jannah, 10 orang dijamin surganya oleh kanjeng Nabi. Tapi kita lihat bagaimana ibadah mereka sampai berdarah-darah, sampai bengkak. Ya. Terus yang jamin kita masuk surga semua. Ya. Tapi kadang-kadang kita rodok sergap. Ya, rodok sergap. Saya ada teman sekalian, rodok sergap. Masya Allah. Ya. Mereka langsung ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung dari lisannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini namanya at-tafwidul qulub. Sing penting kita lakukan ibadah, dan mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya Allahumma aqsimna bidinik, ya Allah jagalah agama kami. Ya, minta dijaga oleh Allah. Kalau agama kita sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala aman. Wa tawaiyatik, dan ketaatan kepada Engkau, kita taat kepada Allah, tapi juga ketaatan kita terus akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita minta dijaga oleh Allah. Tidak sedikit orang-orang yang hidupnya dalam keadaan muslim, tapi di saat mau meninggal dunia berubah menjadi kafir. Ya, apalagi sekarang ini kering. Ya, akhir-akhir hari-hari kering kan? Melihat subhanallah luar biasa. Ya, kemarin kami ada tamu dari Bandung, 2 orang wali santri. Saya tanya, kapan datang? Ya, nanti saya pakai bahasa Sunda, kumaha. Damai, dia bilang alhamdulillah. Kapan kan dia? Baru katanya, oh iya. Terus saya mengharum juga dia. Terus saya kata, akhirnya saya bilang, mangga masuk. Ya, mangga itu monggo. Pokoknya di Fathano sudah mangga, sudah cocok sudah ya. Mangga masuk dia. Ya, saya tanya, jauh dengan kejadian di Cianjur. Ya, dekat. Oh dekat. Ya apa ceritanya? Ada satu kampungnya itu namanya Cisadane atau apa itu lupa saya kemarin. Kampung murtad. Desa itu murtad. Anak-anak kecil pakai jilbab, pakai kopiah putih, dan dibacakan Kudus. Orang-orang tua masuk ke gereja pakai kopiah, pakai sorban. Bahkan ustadznya, misalnya apa pendeta ini? Pendeta itu pakai jubah, sudah pakai jubah kalungan sorban. Kekeringan ini hari-hari. Subhanallah. Makanya tidak kaget kalau sudah Allah Ta'ala kirimkan bala, semuanya kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah engkau dengan azab musibah yang tidak bakal mengenai orang-orang dolim saja. Semuanya bakal kena. Al-Bala, yaum, bala itu sifatnya Allah, berrahmat tahus, tapi rahmat Allah sifatnya adalah khusus. Nah, semua dapat. Tapi kalau bala semua kena, pasti semua kena. Ya, kering. Dan ini yang hancur besar-besar kemarin. Apakah kemudian kita LGBT? Ya. Itu ada konser namanya kontes LGBT terbesar se-Asia Tenggara. Anak berdarah ini gelut ya Allah. Ya, kadang-kadang wajahnya. Subhanallah, perempuan sama perempuan. Makanya Allah SWT tidak kirimkan adab barang sudah terlalu parah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita diberikan pengampunan oleh Allah, dan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh, salihah, dan tidak menjadi
jadi orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Rizki kita rizki yang barokah, anak-anak kita anak yang barokah, umur kita umur yang barokah, dan Allah akan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin annana tarabna wa annana asrafna ala asrafna wa tub alaina tawbah